Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku ucapkan bagi semua orang yang nonton video ini, terlebih buat Kak Salma selaku PJ dari praktikum SIG aku. Pada video kali ini aku bakal bikin video sebagai syarat H+1 dari praktikum SIG modul 10, yaitu pemetaan alih fungsi lahan menggunakan GII. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama Kak Salma apabila dalam video ini eh, aku banyak berhenti karena buat nyontek video sebelumnya karena aku juga kurang hafal untuk stepnya dan apabila nanti banyak step yang nggak jelas aku mohon maaf dulu kak. Oke, yang pertama kita mulai dulu kita buka Chrome kemudian biasa kita klik GEE atau Google Earth Engine terus kita langsung apa namanya mulai aja. Oke, karena aku itu dapet daerah Sayung, Sayung nggak ada. Dan oke, sepertinya Sayung nggak ada. Bentar, Kak. Aku mau cari di Google Earth Pro dulu. Buat Sayungnya itu apa? Kayak di mana gitu untuk tepatnya. Hmm, oke, kita sesuaikan. Mana Indo? Ini deh. Oke, kenapa nggak search Semarang dulu aja ya? Oke, kemudian Sayung itu di daerah mana sih? Oke, kayaknya Sayung itu dia ada di daerah sini. Di dekat Teton. Bener kan ya? Oke, maaf Pak. Aku juga bingung sama lokasinya soalnya. Oke, baiklah. Oke, oke. Sudah benar. Terus langkah pertama adalah kita membuat rectangle di daerah si Sayung. Um, aku bikin segede gini. Masuk sana. Bentar, Kak. Sepertinya, aduh, aduh. Apalah. Ini apa? Enggak ada. Oke. Oke, aku bakal bikin poligon di sini untuk sayung. Kemudian untuk geometri diganti ROI. Kemudian aku bakal munculin mapnya. Bentar, Kak. Perintahnya itu map add layer. Nggak keketik. Bentar. Map add layer. Kemudian ROI. Kemudian map select object bukan. Oh, center object. Select object apa? ROI coba dulu guys. Kita pastikan benar. Oke, sekarang ini aku kasih perintahnya. Ini itu untuk uh, memunculkan poligon pada peta. Kemudian ini untuk memusatkan memusatkan peta, ya kan? Please, oke. Kemudian bisa di run aja.
ini kayak dia terlalu zoom out, aku mau coba ke 13. Oke. Nah, setelah itu bakal masuk ke langkah pertama atau memanggil si citra landsetnya. Bentar. Oh, oke. Kita yang pertama itu bakal membuat penutupan lahan. Jadi buat penutupan lahan tahun 2023. Kemudian untuk skripnya yang sudah diberi dari asisten bisa langsung di copy aja, tapi cuman sampai si image 2023. Oke, ini bisa dikurung tutup dulu. Oke, lalu kalau ini itu nggak bisa. Ini itu dia keterangannya untuk memanggil citra Landset 8 karena pada praktikum kali ini menggunakan citra Landset 8. Terus filter bounce ROI itu untuk memotong citra sesuai dengan ROI. Dan ini apa untuk mengklasifikasikan citra, kayak citranya itu yang diambil cuman segini aja gitu. Jadi untuk memfilter citra sesuai tanggal. Oke, kemudian ini untuk memfilter tutupan awan. Terus ini untuk median itu berarti data citra yang diambil nanti yang di tengah-tengah itu. Terus untuk klip itu untuk memotong citra sesuai ROI. Nah, untuk print add layer image bisa langsung di-run aja. Oke, ini bandnya emang 17 kah? 18 ya? Oh, oke Kak, aku kembali. Jadi ternyata bener 17. 17 dulu. Kemudian di bagian geometry import, ini ROI-nya di unchecklist aja. Kemudian untuk layer kedua, ini diubah bandnya jadi 432 atau kan atau apa. Buat straight-nya udah 100%, kemudian aku apply. Kok jelek banget ya. Kemudian aku import. Oke, setelah di close, setelah di import untuk yang ini dari image Vesparan sampai true color ini bisa di copy. Kenapa? Karena yang image Vesparan kan tadi didapetin setelah dia nge-import si layernya waktu udah jadi dimasukin bandnya 432 itu. Ini bisa ditambahin di sini. Kemudian yang true color 2023 itu untuk mengubah nama layernya di sini. Kayak ini untuk print itu dia keterangannya adalah sebentar Kak, maaf Kak, aku izin nyontek melihat band image dan citra ini. Oke, jadi ini ini itu untuk melihat band image dari citra band image-nya itu seperti yang ini, yang di konsol, terus ada image, kemudian ada band, terus ada 17 elemen ini. Kemudian add layer itu untuk menampilkan citra pada peta. Oke, maksudnya bisa di-run.
Oke. Oke, selanjutnya adalah aku bakal apa namanya menyuruh si Google Earth Engine ini untuk belajar. Oke, jadi untuk step ini bisa dibilang melakukan training, training titik sampel. Oke, jadi untuk melakukan titik sampel ini ada aduh, sebentar. Hmm, ada 4, jadi ada badan air, ada vegetasi, pemukiman, sama lahan terbuka. Oke, caranya untuk akun training itu di geometry import ini kita new layer. Nah, terus kan ini udah muncul. Terus untuk geometrinya ini namain perairan. Iya, iya nggak sih? Ini maksudnya kalau salah kasih nama error ya, nggak bisa. Oke, oke, benar. Namain perairan 1. Dan untuk import S-nya bakal ke feature collection. Nah, untuk properties di sini class. Dan untuk value-nya itu 0 karena untuk dia perairan. Dan di oke aja. Tapi ini kalau begini lihatnya gimana ya? Aku bingung ya. Nah, oke, selanjutnya itu bakal melakukan apa? Membuat titik sampel atau biar si dianya itu belajar. Oke, bakal dibikin titik sebanyak 20. Ini di tempat terserah. Aduh, jujur ini tidak kelihatan ya, ini yang air mana sih? Ini yang begini termasuk air bukan ya? Nggak jelas banget sih. Oke. Tujuannya dititik-titikin gini itu supaya siapa namanya, si Google Earth Engine ini dia belajar kayak oh ini tuh air gitu. Aduh, sayung itu kenapa nggak jelas banget sih? Aduh, jujur aku tidak tahu yang air yang mana. Susah banget sayung, nggak jelas sayung. Oke, kurang satu lagi. Oke, kalau sudah ini di exit aja. Kemudian bikin new layer lagi. Kita ke properties, kemudian geometrinya ditulis vegetasi 1. Import aja di fitur collection, terus propertiesnya di class, dan untuk value-nya itu 1. Di oke saja. Oke, selanjutnya vegetasi. Nah, untuk beam combination dari vegetasi ini nanti diubah menjadi healthy vegetation itu 562. Jadi ini kalau aku kan bingung ya Kak, sebenarnya apa sih tadi di papan itu sudah ditulisin sama siapa Kak Surya, cuman nggak aku foto jadi aku cari aja. Untuk healthy vegetation itu di 562 ya, semoga nggak salah. Nah jadi karena untuk melihat si healthy vegetation ini aku bakal aduh ribet banget sorry. Di true color ini aku ganti ke band 5 2. Hah, oke. Setelah 562 ini dicari yang paling merah. Merah, oke. Merah. Nah, oke. Yang merah sebanyak 20 titik juga. Aduh, ya. Ini apa ya? Panjang sayur makan.
Em, Oke, Kak, sebenarnya aku kok ragu. Oh, oke, Kak, benar. Ternyata aku salah. Benar. Untuk warna birunya tuh harusnya tuh bukan ini. Jadi pantesan kok beda. Oke, aduh, kok jadi buat si vegetasi ini harusnya pakainya yang color infrared, ya benar vegetation. Jadi di band 543. Aku ubah dulu 543. Nah, oke, jadi setelah ini bisa dipilih aja yang menurut aku warnanya tuh merah jreng gitu. Sebanyak 20 titik. Hmm, wow, apa ini? Buset gitu. Hmm, oke, kurang 10 lagi. Daerah Sayung ini emang lumayan spesial ya. Oke, kurang 3 lagi. Hmm, kurang. Oke, sudah. Kemudian setelah vegetasi itu pemukiman ya. Ya tidak. Ya, pemukiman satu namanya untuk geometrinya, untuk fitur import S-nya diganti ke fitur collection, propertinya di class, untuk value-nya 2, jadi oke. Nah, karena apa namanya? Pemukiman itu ya udah gitu pemukiman. Jadi kita balikin ke 432 dan bisa di zoom, biasanya bisa dititik-titikin aja yang ya pemukiman. Pemukiman bisa kelihatan sebanyak 20 titik. Cuman di Sayung ini pemukimannya agak gimana gitu. Kayak yang emang mana bro? Astaga. Oke, semoga hasilnya nanti bagus karena jujur Kak, buat desainnya aku juga bingung sebenarnya pemukiman itu yang mana. Oke, ini sudah untuk pemukiman. Aku tuh waktu itu pemukiman bukan sih. Itu juga pemukiman. Oh, bentar-bentar Kak. Kayaknya yang aku gambar itu kebanyakan dia buat di pabrik deh. Sedangkan ini tuh juga pemukiman. Oke, kurang lebih begini. Jadi exit. Kemudian untuk yang terakhir itu dia lahan terbuka. Oh. Lahan terbuka satu, import as-nya fitur collection, propertinya class sama, kemudian untuk value-nya 3.
Untuk lahan terbuka ini, sebentar. Eh, wait, aku salah. Oke, untuk yang terakhir, lahan terbuka itu buat warna bandnya diganti jadi 6, 5, 2. Oke, semoga nggak salah. Oke, lalu dipilih yang warnanya sekiranya itu pink. Oke. eh Sebenarnya ini yang tadi aku pilih pemungkiman, kenapa di sini jadinya lahan terbuka? Aduh, nggak jelas. Oke. Ini bisa dipilih juga yang sekiranya warnanya pink, karena yang pink itu mengindikasikan bahwa dia itu lahan terbuka. Hmm, hmm, pink. Nih, aku pilih pemukiman, tapi dia jadi lahan terbuka ya. What? Nggak jelas, Bang. Oke, satu lagi di mana ya? Oke, exit. Oke, selanjutnya bakal tugas skripnya sudah diberi asisten. Kemudian yang 2 sampai di print training itu di copy. Kemudian di paste aja. Nah, eh, apa keterangannya itu dia bakal melakukan training pada GI. Bukan. Eh, Oke, kalau sudah bisa di-run aja. Oke, emang lumayan lama ya Kak. Mohon maaf. Aku pause dulu ya, karena nanti kalau sudah selesai apa aku play lagi. Oke Kak, ini sudah selesai dia runningnya. Jadi kalau bisa sudah selesai bisa dilihat eh, di paling atas ini. Ini nanti tuh variasinya bertambah, ada perairan satu, vegetasi satu, kemungkinan sampah sama lahan terbuka satu. Terus di bagian konsol ini juga fitur koleksinya bakal bertambah, ada kayak kolomnya 2 properti sama fiturnya ada 80, karena tadi dari 4 geometri, satu geometri ada 20, jadi totalnya ada 80. Oke, kalau udah buka script lagi, terus yang variasi band 2023 dari yang band 1 dari 557 sampai ke print train image ini bisa di copy aja, terus bisa di paste. Oke, jadi ini bakal kayak untuk perintah yang selanjutnya ini dia bakal memilih citra atau mengklasifikasikan citra sesuai dengan
dengan band yang udah dipilih tadi. Dipilih ya. Oke, kemudian input 2003 sampel region. Kemudian untuk collection-nya di training 2023, propertinya class, kemudian scale-nya 30. Kenapa 30? Karena Landsat itu dia resolusinya 30x30. Kalau sudah bisa dilihat aja. Ini aku izin pause juga ya Kak. Nanti aku play lagi kalau dia udah udah muncul. Oke, Kak. Jadi ini sudah udah selesai dari si input bandnya. Kemudian lanjut ke ya hapus. Bentar Kak. Oke, ini tadi kan sudah di langkah kedua, sekarang lanjut ke langkah ketiga. Bisa di copy semua aja. Kemudian bisa di copy. Nah, tujuan dari langkah ketiga ini itu untuk nyuruh si Google Earth Engine ini tuh buat belajar. Jadi kan ini ada training model sebesar 80%, kemudian test model untuk sebesar 20%. Jadi 80%-nya ini nanti dia tuh kayak dari yang aku tangkap tadi, maaf Kak kalau salah, dia yang 80%-nya ini nanti tuh si GEE-nya ini belajar. Terus 20%-nya ini untuk dia ngetes atau menerapin dari yang dia udah belajar gitu. Nah, training model ini dari tadi aku dengar dari Kak Nesya itu pas 80, kenapa nggak dibikin 90-10? Nanti kalau misalnya 90-10, dia jatuhnya bakal kayak dia kelebihan gitu ke overtime atau apa gitu. Aku maaf kalau aku lupa istilahnya. Terus kalau misalnya dia bikin 50-50 juga dia bakal kayak kekurangan gitu. Nah, ini kalau sudah ini bisa di run aja. Seperti biasa Kak, aku izin pause dulu karena aman. Oh iya, Kak, aku lupa. Ternyata harusnya di di step ketiga ini dia nggak perlu di-run, bisa langsung ditumbuk sama di si step 4. Jadi aduh, kita copy aja step 4-nya. Oke. Jadi file variasi classified-nya itu berdasarkan si smell random forest dari yang udah aku tangkap tadi. Maaf juga kalau salah. Jadi kenapa dia pakai random forest? Karena kalau random forest itu kayak dia dapat dari banyak dari banyak pendapat gitu Kak. Kalau misal yang satunya apa tadi itu, maaf kalau aku lupa, itu cuma dari satu keputusan aja. Jadi kalau misal pohonnya bilang perairan, ya udah dia langsung nangkap itu perairan. Sedangkan kalau misalnya pakai random forest, misalnya yang satu bilang perairan terus yang satu bilang pemukiman, dia bakal kayak mempertimbangkan gitu atau mencari yang paling banyak. Oke, kemudian arti dari beberapa ini, yang fitur strain set ini hasil dari uji fiturnya. Terus yang classified 2023 input fitur 2023 classifier 2023 itu hasil fix dari si GI, hasil belajar dari GI-nya. Kalau sudah ini bisa di run aja. Run bro. Gak bisa ya? Oke. Oke, ini sudah berhasil Kak untuk si si GI-nya dia belajar. Kalau udah bisa di wait. Enter dulu. Kok nge-lag? Oke. Nah, kalau sudah dari ini kan tadi dari step kelima sampai step ke step ke-6 ini bisa di copy aja. Nah, jadi arti dari si step kelima
Itu tuh untuk mengetahui kayak apa seberapa banyak pixel yang ada gitu. Lalu untuk step 6 itu membuat luasan wilayah per kelas. Eh, ya gitu. Maaf kok aku nggak tahu mau ngomong apa. Nah, ini bisa di-run aja. Oke, Kak, ini udah selesai. Bisa dilihat di konsol ini, kan ada klasifikasi yang 0 itu kan untuk perairan. Nah, di sini itu luas perairannya banyaknya itu ada 49.500 pixel. Terus yang nomor satu itu untuk vegetasi itu di 8.800 pixel. Terus yang pemukiman ada 4.300 pixel sama yang dan terbuka ada 896 pixel. Oke, sekarang masuk ke langkah terakhir untuk yang bagian pertama, yaitu bakal bikin si bagannya atau si chartnya. Jadi bisa tahu kayak, oh yang perairan tuh dia airnya segini, oh yang pemukiman segini, terus yang lahan terbuka sama yang vegetasi. Oke, ini bisa langsung di run aja. Oh iya, sambil nunggu dia ngeran, jadi sebenarnya yang di bagian ini langkah ketujuh itu kan seperti yang udah aku bilang, itu dia itu perintah buat bikin bagan atau ya bagan gitu. Nah cuman perintah bikin bagan itu kalau bisa dicari di docs yang bagian sini ini dia cuman bakal sampai si yang dalam kurung ini, jadi cuman sampai kelas label. Nah tapi kan di bagian itu mau ditambahin kayak yang sumbu X sama sumbu Y itu keterangannya apa, terus keterangannya yang di X apa, yang di Y apa, terus mau nambahin judulnya juga, sama mau ngasih warna si bagian itu sendiri. Nah, jadi di kasih si set option untuk menambahkan keterangan atau warna yang nantinya ada di bagiannya gitu. Nah, kayak ini udah selesai. Bisa dilihat di bagian konsol ini bagiannya udah muncul. Kalau misalnya diperbesar, nah ini kan bisa dilihat kalau oh si area airnya ini di bagian sayung, di bagian polygon yang aku bikin itu dia sebesar 44,02 km persegi. Terus vegetasinya itu sekitar ini 44. Terus ini ada sekitar 7 7 km persegi. Terus yang pemukiman ada 3 km, dan yang paling kecil nih ada sih area lahan terbuka ada nggak ada 1 kilo, cuman sekitar 795 kilometer persegi. Oke, selanjutnya aku bakal lanjut bikin untuk yang ini kan yang 2013, aku bakal bikin untuk yang apa namanya ya ampun lupa, 2013. Caranya nih, oh iya, untuk ininya aku unchecklist dulu. Jadi ini adalah penampakan apa pemetaan lahan di daerah Sayung tahun 2023. Kemudian lanjut ke yang 2013, ini bisa di unchecklist aja. Kemudian kan ini sudah dikasih apa namanya script sama asisten. Kok mentok, oh salah. Oh iya benar. Nah ini untuk langkah pertama ini di copy aja sama kan sampai datanya 2023. Kalau sudah di run. Oke, kan ini apa namanya si Citra Lancetnya yang buat tahun 2013 sudah dipanggil. Nah sekarang bakal melakuin kayak step sebelumnya, yaitu menyuruh si GI-nya ini belajar lagi. Caranya itu sama kayak di new layer di input geometry. Terus buat ini yang pertama bagian per
perairan. Di sini kasih kode perairan 2, terus import S-nya jadi feature collection, propertinya jadi kelas 2, kemudian value-nya 0. Ini di oke. Sebenarnya waktu tadi ditutorin di kelas waktu praktikum itu dibikin dulu semua geometrinya, terus baru dititikin satu-satu. Cuman aku mau langsung aja. Dan jujur, maaf kak, ini di daerah Sayung ya. Aku tuh kayak kurang jelas gitu. Sebenarnya dia tuh yang perairan mana, yang daratan mana? Karena kan di daerah Sayung juga dia sering ini banjir, terus ada penurunan muka tanah. Jadi aku tuh bingung, yang darat mana, yang air mana. Kayak, aduh, ini harusnya masuknya air nggak sih? Hmm, kurang 2 lagi. Udah, taruh sini aja. Oke, selanjutnya setelah perairan, kita ganti ke vegetasi 2. Class-nya class 2, value-nya 1. Terus di RGB true color-nya tadi mana sih? 543. Wow. Oke. Seperti yang tadi juga bakal dibikin titik sebanyak 20. Hmm, eh, aduh, ini kenapa tiba-tiba dia di tengah-tengah sini ya? Ini tuh yang sini juga nggak sih? Aduh. Aduh, please ini juga masuk nggak sih? Kayaknya enggak deh. Oh, adalah.
Oke, setelah vegetasi, mana sih? Habis vegetasi itu pemukiman dua. Aduh. Oke, sekarang kita lanjut ke pemukiman. Kok pemukiman dikit banget? eh Sebenarnya ini tuh harusnya masuknya pemukiman, cuman dia sedang terendam air. Kok parah banget sih Sayung. Hmm, 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 hmm. Ini tuh mungkin. Lalu, oke, yang terakhir adalah lahan terbuka dua. Eh, satu tiga. Terus untuk bandnya itu 652. Kemudian dicari yang warnanya pink. Hmm, kalau kayak gini dia waktu responsnya gimana ya? Oke, oh my god, beneran mataku. Kurang berapa lagi nih? Oh my god, what the hell? Ngantuk. Sebenarnya SIG menyenangkan, namun kadang kalau dapet yang begini, oke, udah. Oke, lalu selanjutnya adalah memasukkan skrip. Dia disuruh belajar atau disuruh mempelajari ini. Oke. Ya ampun, kenapa sih mesti kurang? BTW. Oke, kak, ini aku pause dulu aja, soalnya pasti dia lama. Oke, kak, ini dia sudah running, cuman yang ini kan tutupan lahannya dia masih ke checklist. Terus untuk selanjutnya kita akan melakukan perintah dia di perintah ketiga dan keempat.
Sama caranya, sebenarnya intinya itu sama kayak yang eh, pertama tadi atau yang waktu eh, tutupan LAN 2023, cuman dia di 2011 2013 ini bisa di-run aja langsung. Eh, alah ya ampun. Oke, tinggal ditunggu sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai Kak, buat apa, dia belajarnya dan buat apa namanya, eh di input ke citranya. Ini buat layarnya bisa di unchecklist aja. Terus buat geometry importnya bisa di unchecklist. Nah, sebenarnya bisa dilihat kalau secara sekilas kalau lahan di 2013 tuh lebih banyak gitu. Aku nggak tahu ini karena pengaruh aku waktu kasih titik poin buat dia belajar kurang atau gimana. Nah, oke, ini kan tadi terakhir ada di step keempat. Nah, ini sebenarnya bisa langsung di copy aja dari step selanjutnya itu 5 sampai 8 karena ini sudah selesai gitu. Jadi langsung di copy aja. Kalau nungguin satu-satu juga kelamaan. Oke, ini langsung di run aja. Nah, oke Kak, ini untuk yang terakhir kali ini udah selesai. Jadi yang pun maaf aku ngomong apa nggak tahu. Buat yang grafik tutupan lahan bisa dilihat di sini. Mana ya? Oke, ini area tutupan lahan di tahun 2013 dan ini area tutupan lahan di tahun 2023. Bisa dilihat waktu di 2013 ini dia sekitar 37 km persegi. Sedangkan waktu di 2023 itu udah 44 km persegi. Oke, dan ini aku download aja. Oke, ini sudah sih sampai segini aja. Ini juga bisa dilihat yang 2023 sama yang 2013. Uh, Oke, sepertinya videonya sampai sini aja, Kak. Terima kasih udah mau menonton. Dan ini modul terakhir. Nggak ada video upload 1 S3 lagi. Untuk closingan aku apa ya kok closingan apa pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Salma karena udah mau setia menonton videoku dari modul 1 sampai modul 10 walaupun emang banyak nggak jelasnya maaf banget Kak kok di semua video hapus satuku itu banyak kekurangannya. hmm, ya gitu deh Kak. Tolong doakan aku di responsi semoga aku bisa ngerjain semua modul ini. Akhir kata aku bilang pokoknya maaf banget kalau misal di semua videoku ada kekurangan. Makasih kakak udah mau nonton. Have a nice day. Bye-bye.